Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi dari garis depan pertempuran. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor pertanggal 22 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, penerbangan darat dan penerbangan angkatan darat, serta artileri distrik militer barat Rusia menetralkan konsentrasi tenaga unit dari Brigade Mekanik ke-14 dan ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina AFU di dekat Devurehnaya, Gryanikovka, wilayah Kharkov Novosyolovskoye, dan pinggiran utara Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Lebih dari 50 personel Ukraina, 1 kendaraan bermotor, dan 1 pikap dieliminasi. Di arah Krasny Liman, serangan yang diluncurkan operasi taktis dan penerbangan angkatan darat, serta artileri distrik militer pusat dan pasukan lintas udara Rusia mengakibatkan netralisasi unit-unit dari Brigade Mekanik ke-92 AFU dekat Stelmachovka, ke-95, Brigade Penyerangan Udara ke-80 dari AFU, dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-125 dekat Chervonaya Dibrova, Republik Rakyat Lugansk Kehutanan Serebrianskoye, dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 80 personel Ukraina, 1 kendaraan tempur infanteri, 5 kendaraan tempur lapis baja, dan 1 pikap dieliminasi. 2 radar perang kontra baterai buatan Amerika ANTPK dan ANTPK-37 dihancurkan di dekat Vishnovoye, Republik Rakyat Donetsk dan Nevskoye, Republik Rakyat Lugansk. Jen Igor Konasenkov merilis secara total 376 pesawat terbang dan 203 helikopter, 2.931 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan. Termasuk 401 sistem rudal pertahanan udara, 7.601 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 985 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS. Juga 3.887 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 8.144 motor militer khusus telah dimusnahkan sejak awal operasi militer khusus. Dari kubu Kiev, juru bicara Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina Oleksandr Stupun melansir sebanyak 600 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir. Termasuk 5 tank, 9 unit artileri dan 2 baterai peluncur roket ganda. Secara total, Rusia sudah kehilangan 120.760 prajurit sejak awal serangan. Termasuk kehilangan 3.145 tank, 287 jet tempur dan 277 helikopter. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 333 belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky semakin yakin mengusir penjajah Rusia setelah mendapat tank dari negara-negara Eropa. Para tentara Ukraina masih melakukan pelatihan sebelum bisa menerjunkan tank bantuan negara-negara NATO ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.